Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Garis Chandra Purnama dari Prodi Teknik Informatika kelas S Matematika. NIM 22533677. Langsung saja saya akan menjelaskan modul 10 tentang konfigurasi rotor dasar. Konfigurasi motor rotor awal, langkah konfigurasi rotor dasar. Ini saja contoh konfigurasi rotor dasar. Dalam contoh ini rotor R1 pada diagram topologi akan dikonfigurasi dengan pengaturan awal seperti gambar di bawah ini. Untuk mengkonfigurasi nama perangkat untuk R1 gunakan perintah berikut. Catatan, perhatikan bagaimana prom rotor sekarang menampilkan nama host rotor. Semua akses rotor harus diamankan. Mode exec istimewa memberi pengguna akses penuh ke perangkat dan konfigurasinya. Oleh karena itu, ini adalah mode yang paling penting untuk diamankan. Perintah berikut mengamankan mode exec istimewa dan mode exec pengguna, mengaktifkan akses jarak jauh, telnet dan SSH, dan mengenkripsi semua kata sandi teks biasa atau yaitu jalur exec pengguna dan ITY. Oke. Oke. Ya bukan. Pemberitahuan hukum peringatkan pengguna bahwa perangkat hanya boleh diakses oleh pengguna yang diizinkan. Pemberitahuan hukum dikonfigurasi sebagai berikut. Jika perintah sebelumnya dikonfigurasi dan router tidak sengaja kehilangan daya, semua perintah yang dikonfigurasi akan hilang. Oleh karena itu penting untuk menyimpan konfigurasi ketika perubahan diterapkan. Perintah berikut menyimpan konfigurasi ke NVRAM. Pemeriksa sintaks konfigurasi pengaturan router awal. Gunakan pemeriksa sintaksis ini untuk berlatih mengkonfigurasi pengaturan awal pada router. Konfigurasi nama perangkat, amankan mode exec yang diistimewakan, amankan dan aktifkan akses SSH dan telnet jarak jauh, amankan semangat sandi teks biasa, berikan pemberitahuan hukum. Nah saja konfigurasi antarmuka router. Konfigurasi antarmuka router. Pada D ini router Anda memiliki konfigurasi dasarnya. Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi antarmuka mereka. Hal ini karena router tidak dapat dijangkau oleh perangkat akhir sampai antarmuka dikonfigurasi. Ada banyak jenis antarmuka berbeda yang tersedia pada router Cisco. Misalnya router Cisco ISR 4321 dilengkapi dengan dua antarmuka Gigabit Ethernet. Gigabit Ethernet 000 atau G000, Gigabit Ethernet 001, G001. Tugas untuk mengkonfigurasi antarmuka router sangat mirip dengan manajemen SPI pada switch. Secara khusus ini termasuk mengeluarkan perintah berikut seperti gambar bawah ini. Catatan, ketika antarmuka router diaktifkan, informasi akan ditampilkan yang mengonfirmasi tautan yang diaktifkan. Meskipun perintah deskripsi tidak diperlukan untuk mengaktifkan antarmuka, namun merupakan praktik yang baik untuk menggunakannya. Hal ini dapat membantu dalam pemecahan masalah pada jaringan produksi dengan memberikan informasi tentang jenis jaringan yang terhubung. Misalnya jika antarmuka terhubung ke ISP atau operator layanan, perintah deskripsi akan berguna untuk memasukkan koneksi pihak ketiga dan informasi kontak. Catatan, teks deskripsi dibatasi hingga 240 karakter. Menggunakan perintah no shutdown akan mengaktifkan antarmuka dan serupa dengan menyalakan antarmuka. Antarmuka juga harus terhubung ke perangkat lain seperti switch atau router agar lapisan fisik dapat aktif. Catatan, pada koneksi antar router di mana tidak ada switch Ethernet, kedua antarmuka interkoneksi harus dikonfigurasi dan diaktifkan. Ini saja gerbang default pada sebuah host. Konfigurasi gerbang default. Gerbang default pada sebuah host. Jika jaringan lokal Anda hanya memiliki suatu router, itu akan menjadi router gateway dan semua host dan switch di jaringan Anda harus dikonfigurasi dengan informasi ini. Jika jaringan lokal Anda memiliki beberapa router, Anda harus memiliki salah satunya untuk menjadi router gateway default. Ini menjelaskan cara mengonfigurasi gateway default pada host dan switch. Ke perangkat agar dapat komunikasi melalui jaringan, perangkat tersebut harus dikonfigurasi dengan informasi alamat IP yang benar, masuk alamat gateway default. Kedua-duanya digunakan ketika host ingin mengirim paket ke perangkat di jaringan lain.
Alamat gateway default umumnya adalah alamat antarmuka router yang terpasang pada jaringan lokal host. Alamat IP perangkat host dan alamat antarmuka router harus berada di jaringan yang sama. Misalnya, asumsikan topologi jaringan IP versi 4 yang terdiri dari router yang menghubungkan dua LAN terpisah G000 terhubung ke alamat jaringan 192.168.10.0, sedangkan G001 terhubung ke jaringan 192.168.11.0. Tiap perangkat harus dikonfigurasi dengan alamat gateway default yang sesuai. Dalam contoh ini, jika PC1 mengirim paket ke PC2, maka gateway default tidak digunakan. Sebaliknya, PC1 mengalirkan paket dengan alamat IP versi 4 PC2 dan meneruskan paket langsung ke PC2 melalui switch seperti gambar bawah ini. Karena jika PC1 mengirim paket PC3, PC1 akan mengamankan paket dengan alamat IP versi 4 PC3, namun akan meneruskan paket ke gateway defaultnya yang merupakan antarmuka G00 dari R1. Router menerima paket dan mengakses tabel routingnya untuk menentukan bahwa G001 adalah antarmuka keluar yang sudah berdasarkan alamat tujuan. Satu kemudian meneruskan paket keluar dari antarmuka yang sesuai untuk mencapai PC3 seperti gambar bawah ini. Proses yang sama akan terjadi pada jaringan IP versi 6. Meskipun hal yang tidak ditampilkan dalam topologi, perangkat akan menggunakan alamat IP versi 6 dari router lokal sebagai gateway defaultnya. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila tahu berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.